断了。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Neo Film. Bagaimana kabar kalian di akhir pekan akhir tahun 2024 ini? Semoga masih pada sehat ya, biar pada bisa tahun baruan. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Shihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 195. Yang mana pada Perfect World episode 195 ini menceritakan Shihao yang terluka parah karena berusaha ingin menerobos lebih tinggi lagi. Namun di sini Shihao akan menjadi penantang tak terkalahkan di atas arena abadi kuno. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di Pulau Jiwa alam pemujaan roh abadi kuno pun terlihat leluhur kuno klan jiwa berlengan 8 datang untuk membantu Shihao. Melihat itu pun, leluhur klan pohon iblis darah perak terkejut karena teman lamanya itu sudah pulih kesadarannya. Di sini leluhur klan jiwa lengan 8 berkata, hanya dengan tubuh spiritual saja berani-beraninya leluhur klan pohon iblis darah perak menggertak rakyatnya. Yang mana karena itu mereka harus membicarakan hal ini dengan serius. Mendengar itu pun, leluhur klan pohon iblis darah perak pun berusaha untuk kabur saja. Namun dengan cepat leluhur klan jiwa berlengan 8 pun langsung menahan mereka menggunakan lengan-lengannya. Terlihat di sini pun leluhur itu berusaha untuk melindungi Yikun. Namun karena kekuatan lengan ini terlalu kuat, membuat formasi pelindung leluhur itu mulai pecah. Melihat Yikun yang berusaha kabur pun, Shihao dengan cepat menyerang agar Yikun ini tak bisa lagi menyombongkan dirinya. Dan melihat Yikun sudah terluka pun, Shihao meminta penawar untuk menyembuhkan racun di tubuh tetua klan jiwa berlengan 8. Tak lama setelah itu pun, terlihat racun tersebut mulai hilang setelah tetua klan jiwa berlengan 8 meminum penawar tersebut. Sementara leluhur klan jiwa berlengan 8 sadar jika sejak hari ini kekacauan akan mulai timbul. Tak lama setelah itu pun, Shihao berkultivasi di tempat lain. Karena perubahan telah terjadi yang mana orang-orang dari alam luar akan keluar masuk cepat atau lambat. Dan Shihao harus secepatnya memahami metode Dewi Wilau. Dan kebetulan di pertarungan selanjutnya itu bisa digunakan untuk menempa tubuh Shihao untuk mencari metode jalan kematian dan kelahiran kembali. Sementara kedua tetua klan jiwa berlengan 8 melihat Shihao sadar jika mempraktekkan metode pemujaan roh leluhur harus membakar esensi darah tubuh sendiri. Yang mana jelas saja di era ini tak ada orang yang berani mencobanya. Namun melihat Shihao yang memiliki ketekunan dan keberanian yang seperti ini, maka jika Shihao bisa melewati bencana ini, dia akan mempunyai masa depan yang tak terbatas. Sementara di luar bunga abadi, semua tetua klan besar ingin menggunakan momentum ini melihat celah retakan abadi kuno muncul dengan sendirinya. Yang mana mereka bisa mengutus master kuat untuk masuk ke dalam alam Xuanming. Dan melihat retakan semakin jelas, mereka pun menyatukan kekuatan untuk membuat retakan yang lebih besar lagi. Sementara di pegunungan Yunxian alam sarang, Zixian juga melihat retakan tersebut. Dan melihat itu, dia sadar jika pertarungan akhir sudah dekat. Terlihat di gua tempat Ning Chuan menutup diri, tubuh asli Ning Chuan juga melihat hal yang sama. Begitu juga di alam awan abadi kuno, Raja 10 Mahkota melihat awan yang bergemuruh. Dan karena hal itulah, mereka bertiga langsung menuju ke suatu tempat melewati langit tersebut. Sementara itu di istana kuno Jieyin, yaitu istana kuno misterius yang menyalurkan jiwa primordial, tampak semua orang sudah berkumpul di tempat itu. Dan terlihat di istana kuno itu pun terdapat arena pertarungan abadi kuno yang sangat kokoh dan tak bisa dihancurkan. Dan tempat ini jugalah yang akan menjadi tempat kompetisi besar pertarungan akhir. Yang mana pemenang dalam pertarungan ini akan mendapatkan kitab suci abadi kuno. Dan terlihat jika semua orang yang berada di arena ini adalah para elit dari setiap generasi yang mempunyai kekuatan hampir sama. Sementara semua orang mendengar jika Ning Chuan dan Raja 10 Mahkota masih berada di tengah bencana petir dan belum diketahui hidup matinya. Begitu juga dengan Huang yang belum muncul.
Dan mereka semua tak tahu siapa lagi orang yang mempunyai kekuatan setara dengan mereka. Dan karena arena ini sudah muncul, tak ada satupun orang yang tahu siapa yang akan menjadi penguasa teratas di arena ini. Tak lama kemudian muncullah seorang pemuda karena tak ada satupun dari banyak orang yang berani naik ke arena ini. Dan pemuda ini langsung menantang siapa orang yang berani menerima jurusnya. Di sini terlihat pula jam bayangan matahari, yaitu alat yang digunakan untuk menentukan waktu di arena pertarungan abadi kuno. Dan tak lama setelah itu, dengan kekuatan petir yang sangat besar, Si Hao akhirnya muncul hingga tempat bergetar. Menyadari bahwa yang akan dia lawan adalah Huang, pemuda ini pun langsung mundur. Sementara semua orang tak menyangka jika Huang akan secepat ini naik ke arena. Yang mana karena ini, orang lain jadi tak punya peluang lagi untuk menang karena tak ada orang yang berani menantang Huang ini. Sementara Si Hao yakin pasti orang dari alam luar sudah tak sabar untuk masuk. Dan sebelum mereka melangkah masuk ke abadi kuno, Si Hao pun harus merebut peluang keberuntungan terbaiknya. Yang mana di sini Si Hao berniat untuk menyelesaikan pertarungan dengan secepatnya. Menyadari jika Huang yang datang, pemuda ini pun mundur dan mengaku menyerah. Dan karena hal itu, pada pertarungan pertama ini dimenangkan oleh Huang tersebut. Di sini terlihat seorang kultivator dari lembah pedang yang terus memperhatikan Si Hao ini. Sementara Si Hao sedang merasakan jika metode Dewi Willow ini sungguh luar biasa. Melihat itu semua orang menyadari jika Huang ini sedang terluka. Dan mereka tak menyangka dalam kondisi seperti itu Huang masih berani naik ke arena. Tak lama setelah itu portal terbuka dan muncullah pemuda dengan sayapnya. Yang mana dia adalah burung Honghu emas ungu di ranah api ilahi yang langsung ingin menantang Huang. Dengan cepat pun, Si Hao menggunakan pedang abadinya, langsung dia tebaskan ke arah pemuda ini hingga dia terlempar jauh. Dan menyadari jika Huang masih berbelas kasihan, pemuda ini langsung mengaku kalah dan mengundurkan diri. Dan terlihat jika dalam pertarungan kedua ini, dimenangkan lagi oleh Huang tersebut. Namun kekuatan di tubuh Si Hao bergejolak lagi yang membuat semua orang tahu bahwa Huang ini terluka sangat parah. Karena hanya dengan sedikit gerakan saja sudah menghabiskan esensi darahnya. Di sini tiba-tiba terdengar jika pertandingan ketiga dimenangkan oleh Huang. Dan karena itu Si Hao baru mengerti jika ternyata jam bayangan matahari itu digunakan untuk menghitung waktu. Dan jika jam itu sudah berputar satu kali, namun masih belum ada penantang lain naik ke arena, maka kontestan utama di arena akan dianggap menang secara otomatis. Dan karena masih tak ada yang naik, di sini pun pertandingan keempat masih dimenangkan oleh Huang. Melihat Huang yang sedang berbelas kasihan, mereka pun berniat maju untuk menyerang dan menggunakan kesempatan saat dia sakit untuk mengambil nyawanya. Di sini terlihat ada seseorang dengan kekuatan petir mulai menaiki arena. Namun dengan cepat, Si Hao langsung memenangkan pertarungan keempat ini. Di sini pun terlihat jika Si Hao terus memegangi dadanya akibat luka itu. Kemudian di sini muncul makhluk bersayap emas untuk menantang Si Hao. Melihat itu Si Hao merasa jika orang-orang ini tak tahu malu karena mereka naik ke arena untuk mencoba mengambil keuntungan dari Si Hao yang sedang terluka. Terlihat Si Hao pun langsung menggunakan teknik kaisar petirnya lagi dan langsung menebaskan pedangnya. Melihat itu pun orang ini berniat mengaku kalah. Namun karena kekuatan Si Hao sudah terlanjur dilepaskan, seketika teknik Si Hao ini mampu membunuh makhluk tersebut. Melihat itu pun semua orang terkejut karena Huang ini sudah membunuh seseorang. Di sini pun terlihat jika Si Hao terus menghadapi para penantang dengan pedangnya itu. Melihat itu pun, pemuda lembah pedang ini sangat tertarik dengan pedang Si Hao tersebut. Dan mendengar itu pun, Si Hao mempersilahkan pemuda itu datang untuk mengambilnya sendiri. Di sini pemuda tersebut pun mau mengambilnya, namun dia tak mau bertarung dengan orang yang sekarat seperti Si Hao. Tak lama setelah itu portal terbuka dan muncullah seseorang lagi dengan kekuatan petir. Dan melihat pemuda ini pun, Si Hao teringat jika ternyata dia adalah putra petir yang pernah Si Hao kalahkan. Putra petir pun sadar jika Huang ini sudah kelelahan karena pertarungan yang sangat sengit hingga tak ada lagi kekuatan yang tersisa. Maka dari itu pun dia berpikir jika ini adalah kesempatan yang bagus baginya untuk bertindak. Namun tak semudah itu bagi putra petir untuk mencelakai Si Hao ini meski Si Hao sedang terluka. Di sini pun putra petir ingin menyelesaikan masalah dengan Si Hao hari ini, meskipun kelihatannya kondisi Huang ini sedang tidak baik. Si Hao pun memprovokasi dengan berkata apakah putra petir ini masih mempunyai jimat nyawa gigi yang bagus.
Dan terlihat jika putra petri ini langsung menyerang si Hao dengan ribuan tombaknya. Namun si Hao masih berdiri kokoh karena dirinya sudah beberapa kali melewati bencana. Dan karena itulah si Hao juga sudah tak takut dengan guntur. Melihat putra petir ingin kabur, si Hao pun langsung menggunakan ranting wilau untuk menahan pergerakan putra petir ini. Dan setelah itu pun si Hao langsung menghabisinya menggunakan ranting wilau tersebut. Di sini diceritakan jika si Hao sudah memenangkan 86 pertandingan. Dan melihat pemuda lembah pedang tak bertindak, di sini orang lain berbentuk ular datang dan berniat untuk bertindak lebih dulu menghadapi Huang ini, yang mana dia adalah ular terbang di ranah dewa sejati. Namun dengan cepat, si Hao menggunakan teknik dari pedang abadinya untuk menyerang ular terbang tersebut. Dan seketika, pedang abadi si Hao ini dengan mudah mengenai ular terbang yang sangat sombong tersebut. Di sini pun pertarungan demi pertarungan terjadi dan si Hao sudah memenangkan pertarungan ke-99. Sementara terlihat pemuda lembah pedang pun masih terus memperhatikan pedang abadi si Hao tersebut. Si Hao pun bertanya apakah pemuda ini masih tak mau naik ke arena padahal ini sudah memasuki pertandingan terakhir. Dan melihat si Hao yang mempraktekkan teknik rahasia, pemuda ini merasa jika si Hao sudah merusak Tao Agung asalnya dan si Hao tak akan bisa bertahan hidup lebih lama. Dan dia sebagai jenius nomor 1 dari lembah pedang yang bermartabat tak mau bertarung dengan orang yang hampir mati. Tak lama setelah itu pun terdengar pengumuman jika Huang sudah memenangkan 100 pertarungan dan boleh mundur dari arena. Dan hal itu membuat semua orang terkejut karena Huang benar-benar bisa memenangkan 100 pertandingan berturut-turut. Karena meski Huang sudah sekarat, namun dia masih tetap tak terkalahkan. Di sini pun si Hao masih menantang siapa yang berani naik ke arena dan bertarung lagi. Dan hal itu membuat semua orang semakin terkejut karena ternyata Huang ini berniat untuk melakukan 100 pertarungan lagi. Di sini salah seorang merasa Huang ini sadar jika dirinya sudah hampir mati dan Huang pasti ingin mati di atas arena ini. Si Hao pun sadar jika dirinya harus memusnahkan dulu metode Dewi Wilau dan keinginan untuk hidup abadi dengan mencari nirwana dalam kematian. Namun karena si Hao masih belum mencapai batas, maka si Hao akan membiarkan dirinya terus ditempa menggunakan pertarungan. Yang mana si Hao tak peduli jika harus sampai ratusan bahkan ribuan pertarungan. Karena yang dituju si Hao adalah bertarung untuk mencari tahu. Yi Kun yang melihat dari atas pun bertanya-tanya apakah Huang ini ingin mati dengan terhormat. Dan karena teringat jika Huang pernah mempermalukannya, di sini Yi Kun pun berniat menghabiskan uang dan membayar seseorang untuk membunuh Huang ini. Karena penduduk asli abadi kuno tak bisa naik ke atas arena tersebut. Di sini terlihat semua orang tertuju dengan si Hao yang berada di tengah arena ini. Dan melihat itu Yi Kun sadar jika Huang ini sangat lemah dan nafasnya patah-patah sekarat. Maka dari itu Yi Kun mengumumkan jika klannya bersedia memberikan obat pil nirwana yang hebat yang akan dihadiahkan kepada prajurit pemberani yang mau naik ke arena dan membunuh Huang. Mendengar itu pun semua orang merasa jika bisa membunuh Huang maka mereka akan mendapatkan hasil ganda bahkan mendapatkan ketenaran. Sementara si Hao pun merasa jika para orang licik ini tak berani bertarung secara terbuka. Namun mereka langsung bersiap untuk bergerak melihat si Hao yang mulai lemah. Namun si Hao akan menggunakan ini semua untuk memanfaatkan kesempatan menyelesaikan sebab akibat ini. Terlihat di sini pun salah seorang pemuda berniat menyerang melihat Huang yang lemah ini. Namun dengan menggunakan satu jurus saja, orang ini langsung si Hao kalahkan dengan mudah. Kemudian terlihat si Hao berusaha memulihkan dirinya lagi karena lukanya semakin parah. Namun di sini Yi Kun mengajak semua orang untuk menyerang secara bersama agar Huang menghabiskan energinya sampai mati. Dan terlihat jika semua orang di tempat ini berniat menyerang si Hao secara bersamaan. Dan pada Perfect World episode 196, terlihat si Hao akan kembali menghadapi Raja 10 Mahkota, Ning Chuan dan Zizian. Namun kekuatan Dewi Wilau akan muncul lagi yang membuat si Hao berubah ke mode rambut putih. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 195 ini. Meski sedang terluka parah, ternyata si Hao masih mengerikannya karena bisa memenangkan 100 pertandingan berturut-turut.
Dan seperti apakah kekuatan baru si Hao dalam mode rambut putihnya? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 196. Akhir kata, selamat berakhir pekan di akhir tahun 2024 ini, dan see you next episode.